Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat, semangat pagi. Ini sekarang kita berada di Bang Pakan dan untuk sudah beberapa kali kita panen, hari ini kita juga panen. Ini panen yang akan kita bawa tidak begitu banyak karena kita hanya punya beberapa puluh ekor, dan ini nanti di kandang dicampur dengan silase. Jadi pemberian pakannya 50% silase dan 50% rumput segar. Jadi ini kita campur setelah kita cacah. Oke, ini jadi setelah kita amati beberapa kali kita panen, ini panen yang ketiga, ini pertumbuhannya sudah sangat maksimal dibanding dengan panen pertama dan panen kedua. Ini kemarin sudah kita panen ketiga. Ini, dan ini sangat bagus pertumbuhannya dan anakannya banyak. Yang penting panennya adalah benar. Ini, dan karena persediaan rumput odot kita banyak, maka hari ini kita panen cukup banyak. Tidak hanya diberikan untuk pakan segar, tetapi kita juga akan berikan, kita buat silase. Jadi hari ini kita panen kira-kira satu mobil pickup. Nanti kita sampai di kandang, kita rajang dan kita buat silase. Ini cara panennya. Ini pada saat pagi hari seperti biasa. Ini cara panennya. Kemudian kita biarkan di lapangan sekitar 1-2 hari, biasanya 2 hari. Jadi sudah layu dia. Jadi kita meletakkan di lapangannya, tidak kita tumpuk. Tapi hal ini juga harus kita perhatikan kondisi cuaca. Saat ini cuaca memang masih ada hujan, tetapi banyak keringnya. Ini, jadi kita berani letakkan di lapangan, kemudian nanti panas terik sekitar rata-rata 2 hari. Kemudian hari ketiga kita bawa ke kandang dan itu bisa kita langsung cacah dan kita buat silase. Jadi kalau kita beternak sangat mudah dan sangat gampang apabila kita siapkan makanannya dahulu. Seperti ini yang belum dipanen. Ini pertumbuhannya sangat bagus, umur kurang lebih 30 hari. 30 ke 35 hari. Ini sangat bagus sekali. Jadi satu rumpun ini cukup besar. Nah ini. Dan panennya harus memang benar diperhatikan. Nah, seperti ini nih. Ini. Maka semuanya kalau dilakukan dengan benar, sesuai dengan karakteristiknya rumputnya masing-masing, maka pertumbuhan itu akan maksimal. Dan begitu kita panen, maka tanaman pokok ini akan kelihatan. Ini tanaman pokoknya adalah apokat. Dan di antara apokat ini seperti biasa ada tanaman indigo vera. Jadi untuk beternak yang lebih dari 10 ekor, sebaiknya memang memiliki bank pakan. Supaya apa? Meringankan. Kalau sampai lebih dari 10 ekor, kemudian kita tidak punya bank pakan dan kita harus ngarit di pinggir kali, itu sudah sangat menyusahkan dan sangat merepotkan, apalagi kalau pada saat musim hujan kita sulit ngarit, dan pada saat musim kemarau kita akan rebutan sama peternak-peternak yang lain. Dan memang sengaja rumput liarnya tidak kita bunuh, tidak kita musnahkan, tetapi kita tetap pelihara. Jadi pada saat kita ngarit rumput odot dan lain-lain, maka rumput liarnya kita akan arit juga. Jadi inilah persiapan bank pakan, sangat-sangat mutlak, sangat-sangat bagus untuk kita ternak yang benar-benar profesional, yang benar-benar kita akan untuk dengan tujuan mendapatkan profit. Dan ini limbah dari kandang kita bawa ke lahan juga, dan ini setelah kita olah, kita fermentasi, kita menjadikan pupuk. Ini adalah limbah kandang. Kalau kita lihat, begitu kita pupuk dengan pupuk organik yang kita buat sendiri, ini ini perakarannya langsung timbul. Ini perakaran apokat langsung timbul dia ke atas. Ini akar serabutnya, ini sangat bagus sekali dan sangat positif sekali. Jadi ada satu lingkaran dari proses ternak yang
eh, sangat menguntungkan. Jadi rumputnya kita bawa untuk pakan ternak, kemudian kotorannya, serintilnya kita olah menjadi pupuk organik, dan itu bisa digunakan untuk pupuk tanaman pokok dan juga untuk pupuk tanaman rumput odot sendiri. Ini perhatikan teman-teman, khusus untuk Indigo Vera itu sangat disukai sama bekicot. Jadi harus diperhatikan nih. Ini sampai ujungnya pun bekicot, nah, ke atas. Ini dia. Jadi hal-hal seperti inilah kita kalau ke lapangan harus kita perhatikan. Tanaman kita tidak hanya kontrol aja, tidak hanya keliling, supaya apa? Kita mendapatkan produktivitas tanaman yang bagus, sehingga dari segi ekonomi ini menguntungkan. Jadi walaupun kita punya ternak yang cukup banyak, itu jumlah ternak harus sebanding dengan jumlah pakan yang tersedia, sehingga kita tidak beli pakan lagi. Juga keragamannya, jadi ada rumput odot sumber serat, kemudian ada Indigo Vera, ada singkong rambat, dan ada ini kangkung liar, kangkung sisa kangkung. Ini juga kita pelihara. Dengan ini dan kita olah menjadi silase, sepertinya kita hanya menambahkan sedikit dedak atau polar untuk pelengkapnya saja ini. Karena apa? Proteinnya kita dapat dari Indigo Vera. Kemudian seratnya dapat dari rumput odot. Dan ada daun-daun pisang dan rumput-rumput liar yang sangat mendukung. Dan ada tanaman singkong. Ini sangat memudahkan ternak, khususnya untuk para pensiunan ya, orang sepuh yang mungkin yang 50 tahun ke atas yang ingin menikmati beternak tetapi tidak capek, tidak menyusahkan. Jadi ini rencananya rumput odot yang sudah umurnya sudah bisa dipanen, kita akan panen semua, kemudian kita olah menjadi silase untuk persediaan makanan. Dengan cara ini maka kita jangan segan-segan untuk menanam apa aja yang disukai oleh ternak, apakah itu jenis rumput-rumputan, jenis rambanan, tanam. Yang penting kita atur cara penanamannya. Itu. Jadi ada tanaman pokok, ada tanaman pendamping yang sangat bermanfaat, kemudian ada tanaman-tanaman yang lain. Yang penting tanaman itu disukai oleh ternak, sehingga kita tidak sia-sia untuk menanam. Jadi kita jangan segan untuk menanam apapun tanamannya, yang penting disukai oleh ternak, dan kita akan nggak begitu lama, 1-2 bulan sudah memetik hasilnya. Jadi siapa yang menanam, dia yang ngarit. Nah ini dia semboyan peternak, siapa yang nanam, dia yang ngarit. Oke, mudah-mudahan ini menginspirasi, dan yang belum subscribe, tolong subscribe-nya untuk mendukung konten ini, untuk berbagi kebaikan. Terima kasih. Geria Kebun, April 2023.